Hai teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya Tante Esther hari ini? Luar biasa, Sehat dan bahagia. Betul. Karena Tuhan Yesus baik sama kita. Betul. Jadi sekarang kita mau mulai ya Tante Esther. Iya. Kebaktian hari ini, Tante Esther tolong buka dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini masih ada kesempatan buat kami untuk kami beribadah, untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan Yesus selalu baik kepada kami. Terima kasih kalau kami mau memulai kebaktian kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Esther, kalau kita sehari-hari harus nggak sih berbuat baik? Harus Tante, karena Tuhan Yesus suka kalau kita berbuat baik. Dan Tuhan itu udah kasih contoh yang terbaik buat Iya. kita. Yuk, kita mau nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Tante Cit, Ya, kalau kita mau berbuat baik susah nggak sih? kadang susah karena kita juga punya kepengen. Iya, terus jadi gimana? Tapi kita percaya sama Tuhan karena Tuhan kita yang paling hebat dan paling kuat. Iya, dia yang sanggup memberikan kekuatan buat kita ya. Betul. Yuk kita Oke. bernyanyi Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus is family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus is the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo, selamat pagi anak-anak Shalom. Gimana kabarnya kamu pagi ini? Luar biasa ya. Tante Evi hari ini berdua loh. Kamu pasti tahu dong siapa tante ini. Betul, Tante Gyokim. Halo anak-anak, Tante senang sekali bertemu dengan kalian walaupun melalui online. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Tetap fokus, buka hati, pikiran, dan telinga kita. Nanti Tante Gyokim berdoa ya. Ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari ini. Kami telah memuji Engkau, biarlah Engkau mau menerima puji-pujian kami. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Gyokim, kemarin ya aku diejek-ejek, diledek-ledek, katanya gini. Ih, dasar jelek gitu. Gimana perasaan Evi? Kesel dong. Terus aku balas aja. Evi, anak-anak yang lain, setiap hari kita harus memilih.
saat bangun pagi yang kamu lakukan berdoa mengucap syukur, apa kamu cari HP main games? Ayo coba anak-anak. Oh, betul ya Tante Giokim. Jadi setiap kita harus belajar memilih dalam setiap keadaan ya. Iya. Tapi, nah gimana caranya kita tahu memilih apakah itu pilihan yang baik atau tidak baik? Kita harus mengenal Tuhan. Karena Tuhan bisa menuntun kita untuk memilih yang baik. Oh begitu ya. Ada seorang anak muda, dia dikejar oleh bapak-bapak untuk dibunuh. Kenapa anak muda ini mau dibunuh Tante Giokim? Karena bapak ini tuh sering dengar dari orang-orang, sering memuji anak muda ini dibandingkan dia. Oh berarti bapak ini iri ya? Ya betul, bapak ini iri. Akibat iri yang dipelihara disimpan terus-menerus. Akibatnya dia benci dan mau membunuh anak muda ini. Wah, berarti kalau kita memilih iri, kita bisa berbuat jahat banget ya? Iya, betul. Wah, serem ih. Aku nggak mau jadi anak yang suka iri. Tapi, Tante, gimana caranya supaya kemarin kan aku diejek-ejek ya? Ya. Terus aku balas mengejek. Nah, itu kan berarti pilihannya tidak baik. Ya. Nah, terus gimana caranya supaya aku tahu memilih yang baik? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus tahu Tuhan akan tolong kita supaya kita boleh memilih yang baik. Nah, tadi terus si anak muda itu gimana waktu mau dibunuh itu, Tante Giokim? Pada suatu hari, anak muda ini dikejar-kejar oleh bapak ini dengan membawa 3.000 pasukan. Banyak nggak tuh? Wah, bukan banyak, itu banyak banget Tante Giokim. Iya. Terus Suatu saat bapak ini dan anak muda ini ada di dalam satu gua yang sama. Tapi bapak ini nggak tahu ada anak muda ini di gua itu. Oh. Sebenarnya kalau mau ya anak muda ini bisa aja bunuh si bapak ini. Iya, karena kan dia dibenci mau dibunuh juga ya Iya. sama si bapak ini. Tetapi anak muda ini lebih takut kepada Tuhan. Dia enggak lakukan hal yang jahat. Dia memilih hal yang baik. Wah, keren nih anak Ya, muda ini. Betul, keren. Aku mau tahu siapa sih anak muda ini, Tante Giokim? Yuk kita lihat filmnya. Yuk. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja.
Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Oh, ternyata anak muda itu namanya Daud ya. Ya, betul. Sekarang aku udah tahu. Nah, Tante ya, kan tadi Tante Gyokim bilang supaya kita mengenal dan bergaul sama Tuhan. Ya. Tapi itu teh gimana caranya? Evi punya Alkitab enggak? Punya dong, punya. Alkitab buku apa di HP? Dua-duanya. Anak-anak juga pasti punya ya. Nah, kita mau belajar baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kita minta Roh Kudus yang memimpin supaya kita boleh mengerti dan melakukan hal yang baik. Oh, jadi caranya harus baca Alkitab ya. Ya. Nanti Roh Kudus yang pimpin kita untuk mengerti. Iya, betul. Tapi kan ada teman-teman aku yang anaknya kecil-kecil, yang balita belum bisa baca Alkitab. Tante gimana caranya? Ada mama papanya kan? Iya. Ya, Terus minta gimana? Mama papanya yang bacakan, anak-anak dengar. Oh, betul. Jadi walaupun belum baca, dibacain aja sama orang tuanya ya. Ya. Oh iya, betul. Wah, jadi seperti Daud tadi ya. Ya, Kalau kita memilih, nanti Tuhan yang pimpin. ya. Itu perbuatan yang jahat kamu nggak boleh ambil, yang ini yang baik gitu ya Tante Ya. Gyokim ya. Wah, Keren keren itu. Berdoa juga bisa kita lebih dekat dengan Tuhan. Oh gitu ya Tante Iya. ya. Oh iya, jadi kan doa itu kayak kita ngobrol begini ya. Ya. Oh, jadi nanti Tuhan kasih tahu ya. Ya, Tuhan kasih tahu. Wah, berarti tadi Tante Gyokim udah bilang mengenal Tuhan itu lewat baca Alkitab, nanti Tuhan kasih pengertian dan lewat doa juga. Ya, Wah, betul. Keren. Aku mau Tante. Jadi mau memilih yang baik sekalipun aku bisa membalas yang jahat. Jadi kayak kemarin itu kalau aku diejek, aku nggak balas ejek. Ya. Karena aku sudah mengenal Tuhan gitu ya Tante Ya, ya. betul. Aku mau. Nah, anak-anak, tadi Tante Gyokim kan udah cerita firman Tuhan. Jadi kita mau belajar sedari kecil, belajar firman Tuhan ya. Tante ada ayat hafalannya nggak? Ada Yuk kita dengerin yuk. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bisa nggak? Yuk. Evi? Yuk, bisalah. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Oke Tante Gyokim, terima kasih banget loh pagi ini firman Tuhannya ya. Kita belajar sama-sama untuk tetap mengasihi Tuhan. Yuk kita mau tutup doa. kita tutup Ya. doa. Yuk anak-anak, setelah kita dengar firman Tuhan, kita mau tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tante Gyokim sudah membawakan firman Tuhan. Tante Gyokim sudah berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami, anak-anak dan juga semua orang termasuk orang tua yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kami mau tetap belajar membaca firman Tuhan dan Tuhan yang akan memberikan pengertian untuk kami boleh memilih yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini masih ada ibadah. Setiap anak-anak bisa mengikuti ibadah di rumah sekalipun kami belum bisa tatap muka. Tuhan sendiri yang bekerja melalui ibadah online sekolah minggu GGP Shalom. Berdoa Tuhan untuk Indonesia dan kami juga bersyukur sudah ada gerakan vaksinasi. Tuhan yang akan menyempurnakan semua upaya dari dokter, dari perawat dan tenaga medis. Dan semua orang-orang yang sudah divaksin diberikan kesehatan dan Tuhan yang melindungi kami semuanya. Indonesia
ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tutup ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.